Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Rahmalia Putri dengan nomor induk mahasiswa 23030100001, Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023 Rombel 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi serta alasan saya memilih topik artikel yang akan saya bawa dan gambaran umum dalam artikel saya. Judul artikel yang saya buat adalah Kongres Pemuda 1928 dan Sumpah Pemuda Tonggak Persatuan Bangsa Indonesia. Alasan saya memilih topik tersebut yang untuk saya angkat menjadi artikel adalah karena Kongres Pemuda dan Sumpah Pemuda merupakan peristiwa bersejarah yang menjadi tonggak utama dalam perjalanan bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Nah, peristiwa ini menandai kesadaran kolektif pemuda dari berbagai daerah untuk bersatu dalam satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Dengan kita memahami latar belakang proses dan dampak dari peristiwa ini, kita bisa lebih menghargai perjuangan para pendahulu, para pahlawan dalam membangun persatuan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Sumpah Pemuda tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Dalam era globalisasi ini, tantangan terhadap persatuan dan kesatuan semakin kompleks, seperti munculnya sikap individualisme, radikalisme, dan disintegrasi sosial. Dengan mengkaji Sumpah Pemuda, generasi muda dapat memahami pentingnya menjaga persatuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, dengan mempelajari sejarah Kongres Pemuda dan Sumpah Pemuda, dapat membantu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme di kalangan masyarakat, terutama di generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa. Pemahaman tentang perjuangan pemuda di masa lalu dapat menginspirasi generasi muda masa kini untuk terus mempertahankan dan memperjuangkan persatuan bangsa. Pertama yang saya bahas dalam artikel ini adalah peran penting Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan pada tahun 1926 dan Kongres Pemuda 2 1928 dalam membangun kesadaran nasionalisme di Indonesia. Pada awal abad ke-20, berbagai organisasi pemuda dengan latar belakang kedaerahan mulai bermunculan, seperti Jong Java, Jong Sumateranan Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Pataksbon, dan lainnya. Organisasi daerah tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi dari penjajahan. Namun, pergerakan mereka itu masih bersifat regional dan belum terintegrasi dalam suatu perjuangan nasional. Jadi, perlawanan yang dilakukan oleh mereka itu masih bersifat kedaerahan. Kongres Pemuda 1 yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 1926 merupakan upaya awal dalam membangun persatuan pemuda Indonesia. Kongres ini memiliki tujuan untuk mempertemukan berbagai organisasi pemuda guna membangun kesadaran nasional yang lebih luas. Namun hasil dari kongres ini belum signifikan karena masih adanya kendala dalam menyatukan berbagai organisasi yang memiliki identitas kedaerahan yang kuat dan masing-masing dari organisasi memiliki pendapat yang berbeda. Rasa kesukuan dan perbedaan kepentingan antar organisasi masih menjadi penghambat utama dalam membentuk suatu identitas nasional yang lebih kuat. Meskipun belum ada hasil yang signifikan terkait pembentukan organisasi pemuda berskala nasional, Kongres Pemuda 1 tetap berperan penting sebagai tonggak awal atau pijakan awal dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara pemuda Indonesia. Ada Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan pada tahun 1928. Pada tahun 1928, perjuangan pemuda mengalami perubahan yang signifikan. Jadi, perlawanan yang mereka lakukan itu tidak lagi bersifat kedaerahan, namun sudah berjuang melalui politik yang terbuka. Kongres Pemuda 2 ini diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito dan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober di 3 lokasi yang berbeda, yaitu Gedung Katolik Jongenlingen, Bonn, Gedung Ostjava Bioskop, dan Gedung Indonesisch Clubhuis. Kongres ini diprakarsai oleh PPI atau Perjuangan
pergerakan-pergerakan Indonesia dengan dukungan dari berbagai organisasi pemuda lainnya. Berbagai peristiwa penting sebelumnya seperti pemberontakan PKI pada tahun 1926 dan pendirian Partai Nasional Indonesia PNI pada 1927 turut mendorong pemuda untuk segera menyatukan gerakan nasional. Kongres ini berlangsung dalam 3 sesi yang membahas berbagai aspek perjuangan pemuda, mulai dari persatuan bangsa, pendidikan, hingga kepanduan. Pada sesi yang pertama, Muhammad Yamin menyampaikan gagasannya mengenai 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan bangsa, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Sesi kedua membahas pendidikan nasional dan pendidikan perempuan, sementara sesi ketiga menyoroti peran kepanduan dan pergerakan pemuda. Hasil dari kongres kedua ini adalah lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda yang menyatakan 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ikrar ini menjadi simbol penting persatuan dan kesatuan dalam bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, makna dan dampak dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan manifestasi dari kesadaran nasional yang semakin kuat di kalangan pemuda Indonesia. Peristiwa ini menjadi momen paling bersejarah yang menandai lahirnya identitas nasional yang mengesampingkan perbedaan suku, agama, dan budaya demi tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Salah satu dampak dari Sumpah Pemuda adalah penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sebelumnya, masyarakat Indonesia ini memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda yang seringkali menjadi kendala dalam berkomunikasi. Nah, dengan adanya bahasa persatuan bahasa Indonesia ini, rakyat dapat berinteraksi dengan lebih mudah dan membangun kesadaran nasional yang lebih kuat. Selain itu, semangat Sumpah Pemuda terus berkembang dan menjadi landasan ideologis dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menjadi inspirasi bagi para pemuda dan berbagai gerakan nasional, termasuk dalam mendukung proklamasi kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945. Relevansinya Sumpah Pemuda di era modern pada saat ini. Meskipun sudah Sumpah Pemuda lahir dari lama, namun nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda ini tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Implementasi dari Sumpah Pemuda ini dapat kita lihat dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, sosial, dan budaya. Dalam bidang pendidikan, bisa kita lihat dari nilai-nilai persatuan dan nasionalisme yang diajarkan melalui pendidikan karakter. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ditekankan dalam komunikasi formal dan akademik. Yang ketiga, literasi digital dan literasi cetak semakin digalakan untuk meningkatkan kecerdasan generasi muda. Yang kedua, dalam aspek sosial dan budaya, semangat persatuan dan kesatuan tercermin dalam sikap toleransi terhadap berbagai agama, suku, dan budaya. Pelestarian budaya lokal dilakukan melalui seni musik dan tradisi sebagai dari identitas nasional. Yang ketiga, kampanye sosial seperti gerakan peduli lingkungan dan aksi solidaritas dalam mempererat persatuan bangsa. Selanjutnya, nilai-nilai pemuda ini juga memiliki tantangan dalam penerapannya. Meskipun nilai-nilai pemuda ini tetap relevan, terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya di era modern. Yang pertama, pemuda mudah terpengaruh oleh ideologi ekstrem yang dapat mengancam persatuan bangsa, seperti meningkatnya paham intoleran dan radikalisme. Yang kedua, globalisasi membuat pemuda lebih fokus pada kepentingan pribadi dibandingkan semangat kebangsaan atau kepentingan bangsa. Yang ketiga, maraknya penyebaran hoax yang dapat memecah belah bangsa jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang kuat. Yang keempat, jika tidak disikapi dengan bijak, globalisasi tersebut dapat mengikis identitas nasional.
Nah, dalam hal itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ada beberapa cara yang bisa dapat dilakukan oleh para pemuda untuk mengimplementasikan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berpartisipasi dalam politik dan kebijakan sosial untuk masa depan, demi masa depan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, menjaga persatuan dan keberagaman dengan sikap toleransi dan saling menghormati. Yang keempat, berkontribusi dalam aspek teknologi, ekonomi, dan sosial demi menciptakan inovasi yang mendukung kemajuan bangsa. Jadi, generasi muda ini memiliki peran penting dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda demi memperkuat identitas nasional dan menjaga persatuan bangsa. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya bersama antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat dapat membantu nilai-nilai Sumpah Pemuda ini tetap hidup dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah dan keterlibatan aktif pemuda dalam berbagai sektor, nilai Sumpah Pemuda akan terus menjadi dasar bagi pembangunan bangsa yang lebih maju, bersatu, dan dapat berdaya saing di tingkat global. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.